Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusih. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusih Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semuanya. Dukungan dan supportan Anda yang selalu mengalir selama ini itu alhamdulillah banget ya, menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini gitu loh. Jadi pokoknya terima kasih banget buat semuanya, terutama buat teman-teman yang selama ini mungkin ya berusaha mungkin nge-share video ini atau membagikan video ini, dan juga sampai detik ini juga masih subscribernya terus bertambah ya. Oke. Jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, sudah terlanjur terjebak di pinjol dan gagal bayar. Bagaimana, Bang? Ya. Ini banyak banget ini pertanyaan. Ya mau gimana lagi, Bang? Sudah terlanjur. Sudah masuk ke sini. Sekarang harus kayak mana, Bang? Udah bingung, Bang. Udah mentok, Bang. Udah nggak tahu lagi, Bang, jadinya serba salah, penyesalan ini segala macam. Dan ada juga yang terang-terangan menyampaikan, seandainya kalau dari dulu jumpa dengan solusi hutang mungkin nggak seperti ini, mungkin nggak seperti ini ya. Jadi dan ini yang mau kita bahas hari ini, yaitu sudah terlanjur terjebak di pinjol dan gagal bayar. Jadi harusnya bagaimana saat ini gitu ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport. Sudah masih menyempatkan waktunya untuk mensupport channel ini, di mana channel ini bisa berkembang lagi dan berkembang lagi, pastinya bisa memberikan logika-logika buat teman-teman semuanya, ataupun semangat dorongan buat Anda semuanya, terutama yang saat ini sudah mulai berjalan mundur gitu loh, bukan berjalan maju ya. Jadi oke gini, jadi sudah terlanjur terjebak di pinjol dan gagal bayar, ini bagaimana, Bang? Ya. Ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini banyak banget pertanyaan. Bagaimana, Bang? Ya, sudah terlanjur masuk. Benar kata Bang Medi, semua yang diucapkan Bang Medi itu benar. Jumpa pada saya, tapi sudah terlanjur, Bang. Gimana harusnya kami saat ini, Bang? Ya. Kalau pertanyaannya gimana harusnya, itu sudah jelas ya, pernyataan seseorang yang sudah putus asa, sudah tidak tahu lagi mengarah kemana. Mungkin sudah kehilangan akal, mungkin ya, sudah mentok banget. Saya paham banget itu. Kayak mana posisinya, kita mempunyai satu hutang, dan di satu sisi kita tidak ada uang untuk penyelesaian ini ya. Dan kita apa boleh buat gitu loh ya. Jadi ada suatu penyesalan, rasa bersalah, sedih yang mungkin cukup menggebu-gebu ya. Jadi kalau Anda tanyakan kepada saya, bagaimana harusnya, Bang? Sudah terlanjur terjebak dan gagal bayar. Harusnya saat ini adalah Anda tetap harus berusaha dan bekerja. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda meskipun saat ini Anda gagal bayar, diancam dan diteror, karena disinilah sebenarnya poin dari pinjaman online itu. Ya. Kalau kita mampu untuk keluar dari tekanan ini, insya Allah dia akan pulih kembali. Tapi kalau Anda tidak mampu keluar dari tekanan ini yang akan menjadi tingkat keparahan. Ya. Kan saat ini Anda menyatakan mungkin sudah terjebak ya dan gagal bayar. Gagal bayar pasti didorong oleh keuangan yang sudah tidak memadai lagi. Ya. Dan otomatis di sini Anda akan menghadapi bermacam teroran. Ya. Bahkan ini akan mengganggu dari pemikiran Anda sendiri gitu loh. Yang awalnya pemikiran kita tenang, adem, kita bisa berpikir di mana kita bisa mencari rezeki, di mana kita bisa mengumpulkan uang, bagaimana cara kita bekerja dengan tekun, konsisten dan segala macam. Dan akhirnya setelah terjebak di pinjol, semua itu hilang, begitu saja hilang. Mungkin awalnya Anda konsisten, bangun pagi, semangat bekerja, hari ini sudah tidak lagi. Ya, itu memang salah satu akibat kita terjebak di pinjol adalah rasa menyerah dan putus asa. Memang iya benar. Tapi
Ya, bukan berarti Anda harus berhenti berusaha. Ya, meskipun sudah terlanjur terjebak, gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar pun sama sekali, Anda tetap harus bekerja dan berusaha. Ya. Karena permasalahan Anda bukan sama pinjol aja. Hidup ini juga bermasalah loh. Jadi kalau Anda terhanyut dan Anda terlena gara-gara hutang di pinjaman online dan Anda malas untuk bekerja sehingga kehilangan dari kedisiplinan Anda mungkin ya, atau kekonsistenan Anda dalam bekerja, jangan sampai, karena masih banyak hal-hal lain yang harusnya Anda selesaikan. Bukan masalah ini aja gitu. Jadi kesimpulannya, jadi kalau kita sudah terlanjur masuk ya kita harus bagaimana ya. Intinya kalau menurut saya sih hal yang paling pertama Anda atasi adalah ketika mungkin sudah terlanjur terjebak ya dan gagal bayar, ini udah pasti orang-orang disinilah tingkat yang sebenarnya kayak mana kita menyisihkan satu masalah dengan urusan kita dan kebutuhan kita gitu loh. Bukan berarti di sini poinnya kita harus berputus asa gitu loh. Karena saya perhatikan banyak dari teman-teman, betul dia menyatakan menyerah, tapi dia menyatakan juga dalam putus asa gitu loh. Ya. Kalau menyerah dalam arti kita tidak mampu lagi untuk melanjutkan itu, tapi kita masih siap untuk menerima risikonya. Tapi ini enggak gitu loh. Saya akan udah putus asa, udah kayak mana, udah nggak ada hidup, gairah hidup ini segala macam. Ini harus dikondisikan gitu loh. Kalau memang sudah terlanjur terjebak, kita apa boleh buat, ya. Dan tambah lagi gagal bayar atau telat bayar, ya. Tapi tingkat kesetresan ini dan tingkat kepanikan ini jangan sampai putus asa yang terlalu mendalam sehingga memutus akal pikiran yang sebenarnya. Ya. Ini ngeri kalau sempat putus asa ini mendalam, kan saya sering itu bilangin di video-video saya, ya, akan berdampak buruk kepada teman-teman semuanya. Makanya kalau sudah terlanjur terjebak, ya, jadi jangan menyesali diri terlalu lama, jangan panik, dan jangan stres terlalu berlebihan. Hari ini yakinlah, ikhlaslah, ya, dan jalani semuanya ke depannya dan bangkit, bangun kembali, semangat gitu loh. Berisiko nggak bang kita mengabaikan? Itulah yang sebenarnya yang harus Anda buang dari pikiran Anda tentang risiko, akibat, harus Anda buang dari pikiran Anda gitu loh. Itulah sebenarnya yang menghambat Anda selama ini. Anda takut beraktivitas, malas keluar rumah. Gara-gara apa? Gara-gara Anda memikirkan risiko dan akibatnya. Ya. Itu yang paling sering terjadi. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya yakin semuanya pasti mempunyai niat yang baik dan itikat yang baik ya dalam penyelesaian masalahnya. Mungkin saat ini dari kondisi dan diri teman-teman semuanya mungkin belum bisa atau belum mampu untuk mengatasi satu masalah ini. Tapi saya cuma pesankan kepada teman-teman semuanya, jangan stres terlalu berlebihan, jangan panik terlalu berlebihan, jangan menyesali diri, ya. Menyesali diri kayak seakan Anda meratap-ratapi hidup Anda gitu. Kenapa saya sebodoh ini? Kenapa saya harus masuk ke sini? Kenapa harus seperti? Jangan seperti itu. Itu akan menghilangkan semangat dan jati diri Anda gitu, ya. Anda akan berputus asa sendiri. Akibat apa? Akibat dari penyesalan Anda yang terlalu berlebihan itu, ya. Dan hari ini makanya saya bilangin, yakin dan ikhlas saja, ya. Apapun yang sudah terjadi, ya ini sudah ditakdirkan untuk kita gitu. Mau itu kecerobohan kita, mau itu kebodohan kita, mau itu kesalahan kita, jadikan ini sebuah pengalaman, ya. Makanya kalau ada teman-teman yang bertanya hari ini, sudah terlanjur terjebak bang, gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar, bagaimana bang? Yang penting jangan stres dan panik, tetap berusaha, jangan merenung, ya. Kebanyakan saya perhatikan banyak melamun, bahkan ada yang menyatakan saya lagi hamil bang, ya. Bukan malah fokus ke kehamilannya, malah memikirkan debt collector datang ke rumah nggak bang, ya. Itu sudah beda hal gitu loh. Yang harusnya Anda memikirkan janin yang ada, tapi malah memikirkan yang jelas-jelas dari hati Anda, dari kemampuan finansial Anda mungkin sudah menyatakan tidak sanggup lagi, ya. Tapi Anda berusaha untuk memaksakan pikiran Anda untuk menoleh ke situ.
Padahal usaha Anda sudah tidak memadai untuk itu lagi. Ya, makanya hari ini jangan terlalu lama panik, stres, menyesali diri, merenung, kebanyakan berpikir, dan tambah aja gitu loh, tambah aja di kolom komentar mau apa lagi gitu loh. Yang penting bagi saya teman-teman harus tetap beraktivitas meskipun saat ini uang tidak ada, pemasukan tidak ada, ataupun hal lain. Yang penting Anda tetap beraktivitas, tetap hadapi semuanya. Jangan pernah berasumsi atau berandai-andai sendiri. Misalnya nanti saya keluar rumah, tetangga, masyarakat, orang kampung saya sudah mengetahui bahwa saya berhutang di pinjol. Jangan berpikiran seperti itu, buang jauh-jauh pikiran yang seperti itu gitu loh. Ya, karena itu akan mencelakai diri Anda sendiri. Nanti lama-lama Anda sendiri yang bermain dengan drama Anda gitu loh. Nanti melamun di kamar, berpikir sendiri, udah tahu tidak bisa lagi untuk memikirkan ini, tapi Anda paksakan. Ya, jadi sesuatu yang dipaksakan Anda tahu sendiri kan, mungkin nggak harus saya sampaikan gitu loh, endingnya nggak akan bagus. Makanya jalani aja, tetap beraktivitas, terserah ya debt collector mau ngapain gitu loh. Yang penting saya berharap sama teman-teman semuanya jangan panik dan jangan stres, karena saya tahu persis orang yang gagal bayar, orang yang telat bayar, tidak mampu bayar pinjol akan menghadapi banyaknya teroran, ancaman, dan makian. Jadi kalau dia tidak stres, insya Allah gitu loh, dia tidak panikan, insya Allah dia bisa menerima segala teroran itu, segala ancaman itu dengan senyuman gitu. Tapi kalau panik dan stres baru akan tumbang dengan sendirinya. Terkadang perutnya kenyang tapi nggak makan gitu loh. Ya mana coba gitu loh ya. Memang berat kalau lagi bermasalah. Inilah yang harus Anda sisihkan ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, terutama buat teman-teman yang bertanya, sudah terlanjur terjebak di pinjol dan gagal bayar, harusnya bagaimana Bang? Seperti yang saya jelaskan